قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, sungguh sangat berat pertanggungjawaban orang-orang atau tokoh agama yang selama ini memfatwakan bolehnya musik. Ya. Asal musiknya itu bukan musik rock, asal liriknya baik, asal liriknya membawa kepada ketaatan, maka itu tidak apa-apa. Mulai hari ini, kalau Anda ingin jadi ahli Al-Quran, tinggalkan, ingat pesan saya, tinggalkan segala musik-musik yang bisa merusak Quran Anda. Ada berbagai jenis musik-musik yang secara otomatis akan merusak Quran. Ya, di antaranya apa? Ini sebetulnya rahasia. Saya sarankan Anda yang suka musik-musik rock, yang Metallica, yang macam-macam, kalau Anda mau jadi ahli Quran, tinggalkan semua itu. Musikmu boleh metal, tapi sholat nggak boleh tinggal. Itu musik yang halal, ya, musik yang diperbolehkan. Bahkan sampai-sampai demi membela tentang penghalalan musik, sampai-sampai mengartikan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik. Bahkan sampai-sampai menyebut sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai pemusik. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Sabit menghafal Quran. Dan kemudian ada juga kemarin kita mengangkat video dari Pak Idrus Romli yang memperbolehkan praktek sholawatan sambil joget-joget, ya. Dengan syarat jogetan itu, ya, jogetan laki-laki nggak boleh sama dengan jogetan perempuan, ya. Ada pertanyaan, Buya, bagaimana hukum baca sholawat atau zikir sambil berjoget-joget? Karena sebagian bilang bid'ah dan sesat. Yang jelas itu hukumnya tidak apa-apa. Yang penting yang joget laki-laki, yang jogetnya tidak menyerupai gerakan-gerakan perempuan. Kemudian sangat besar juga pertanggungjawaban mereka kaum muslimin, ya, orang-orang yang memperbolehkan orang yang berdakwah dengan musik dengan alasan untuk merangkul semua golongan, seperti yang dilakukan oleh Iqdam, ya. Karena dampaknya itu kaum muslimin sangat luar biasa. Ya, akhirnya ada majelis-majelis yang mungkin bagi mereka ini metode, ya, atau cara di dalam mereka menarik jamaah, ya. Akhirnya ada pengajian-pengajian yang meskipun, ya, terlihat pengajian itu adalah pengajian rumahan, tapi ngundang biduan kaum muslimin, buka aurat, ya, nyanyi dan joget-joget kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini akibat dari fatwa yang mengatakan musik itu nggak apa-apa. Asal bukan musik rock, ya. Asal bukan musik rock, asal musiknya liriknya tidak berisi kemaksiatan, asal musiknya mengajak kepada ketaatan, maka itu nggak apa-apa, ya. Coba hasilnya kan seperti ini kaum muslimin, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ya Rabb. Ini terjadi akibat orang-orang yang membolehkan musik. Lihat hasilnya kaum muslimin, ya. Majelis bapak-bapak, nggak ngerti ini majelis pengajian, apa majelis tahlilan, apa majelis perayaan maulid, apa Isra Mi'raj. Yang jelas kita lihat itu banyak sekali bapak-bapak lagi makan, ada ibu-ibunya juga, ya. Dan mereka dihibur dengan biduan.
yang tidak menutup aurat. Mereka ngundang organ tunggal kaum muslimin. Coba. Dari mana mereka dapat ide-ide yang seperti ini? Dari mana kaum muslimin? Kalau bukan dari tokoh-tokoh agama mereka. Dari mana coba? Dan apakah yang seperti ini prestasi yang baik kaum muslimin? Apakah seperti ini hasil belajar yang baik? Hasil belajar agama yang baik kepada gus-gus, kepada kiai-kiai, kepada buya-buya, kepada ustadz-ustadz. Apakah hasilnya seperti ini yang baik? Yang penting mereka mau bermajelis. Yang penting mau baca Al-Quran. Yang penting mau sholawat. Maka dikasih musik nggak apa-apa. Ada hiburannya nggak apa-apa. Coba. Mau jadi apa generasi umat Islam itu mau jadi apa kaum muslimin? Ya. Sudahlah anak-anaknya di pondok pesantren dikasih konser musik. Kemudian orang tuanya ketika ikut kajian para gus disuguhi dengan musik. Bapak-bapaknya punya majelis pengajian. Isinya juga ngundang musik. Bahkan ngundang biduan seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Jadi musik mana yang diperbolehkan tuh musik yang mana? Ya. Tadi kalau kita menyimak video dari Ustadz Adi Hidayat, ya, jauhi musik-musik rock. Ya. Sekarang ini bukan musik rock kaum muslimin, bukan musik rock. Bahkan sholawatan ketimpringan yang isinya laki-laki perempuan campur baur jogetan gak jelas, itu musiknya bukan musik rock, bukan musik rock. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi Coba kaum muslimin ya, itu musiknya ketimpringan kaum muslimin, ya, terbangan. Coba. Tapi lihat jamaahnya kaum muslimin, laki-laki, perempuan, campur baur kaum muslimin, jogetan bareng. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini siapa yang tanggung jawab kaum muslimin? Lagi-lagi mereka yang bermudah-mudahan untuk memperbolehkan musik kaum muslimin, ya. Ini lagi, ada lagi kaum muslimin. Ini juga bukan musik rock kaum muslimin, ya. Coba kita lihat yang satu ini kaum muslimin. Bagi purnama di tengah malam gelap gulita, Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salam semuanya. Hei hei ada matahari. Tuh kaum muslimin ya. Mereka bersolawat, mereka nyanyi-nyanyi memuji Nabi. Bukan pakai musik rock. Tapi apakah yang seperti ini dikatakan kebaikan kaum muslimin? Ini sungguh-sungguh merendahkan syariat Islam kalau seperti ini kaum muslimin. Ya. Ini jelas-jelas kemaksiatan kaum muslimin. Ya, coba solawatan, pakai musik ketimpringan, laki-laki perempuan jogetan campur baur. Coba, ini nyanyi, katanya lagu memuji Nabi Muhammad SAW, tapi dengan pakaian yang seksi. Coba, itu kan sudah jelas-jelas merendahkan syariat Islam kaum muslimin. Lalu musik yang seperti apa lagi yang mau dibenarkan? Ya. Lalu jogetan mana juga yang mesti dibenarkan? Seperti Pak Idrus Romli, katanya laki-laki nggak boleh berjoget seperti perempuan. Sementara di majelisnya Ali Gondrong, laki-laki perempuan jogetannya sama. Ya, coba lihat sama, muter-muter kayak orang nggak waras. Ya, memang nggak waras. Ya, tarian apa itu kaum muslimin? Katanya tarian sufi. Tarian apa yang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi sungguh berat pertanggungjawaban mereka nanti kaum muslimin. Mereka bermudah-mudahan untuk memperbolehkan musik, kemudian memperbolehkan sholawatan sambil joget-joget. Ya, akhirnya muncul majelis-majelis sholawatan, majelis-majelis ketimpringan yang jelas-jelas isinya adalah kemaksiatan kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum berselawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syariat Islam? Jadi kalau sholawat dilakukan seperti pantun, seperti syair jemaah, insya Allah nggak ada masalah. Puji-pujian buat Rasul SAW itu ada. Tapi kalau dilakukan sekarang ini udah ada sholawat dangdutan.
nanti ada rock lagi solawat, ada model musik jazz bersolawat. Apa? Enggak. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kekhusyuan, perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Tapi kalau kita kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita salawat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang, apalagi ada yang sambil berjoget, jamaah. Maka tolong kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam.